Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinatul Munawwaroh. Saya merupakan salah satu mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kelas B1. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kaidah bahasa Arab dengan tema mengi'rab. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dahulu apa itu i'rab. Apa itu i'rab? Yuk kita bahas bersama-sama. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi liikhtilafid dakhilati 'alaiha lafdun au takdirun, yang artinya i'rab adalah perubahan akhir kata atau kalimat yang dipengaruhi oleh perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz maupun secara perkiraan. Nah, dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwasanya i'rab adalah perubahan akhir kata atau kalimat yang dipengaruhi oleh amil atau pengaruh kata lain. I'rab memiliki 14 tanda yang terdiri dari tanda asli dan tanda pengganti. Tanda asli terdiri dari 4, yaitu yang pertama, rofa ditandai dengan dhammah, nasab ditandai dengan fathah, jar ditandai dengan kasroh, dan jazam ditandai dengan sukun. Yang kedua adalah tanda pengganti. Dalam i'rab kita tidak selamanya menggunakan tanda asli, karena ada keadaan-keadaan tertentu kita menggunakan tanda pengganti ini. Tanda pengganti ini biasa disebut dengan niyabah. Tanda pengganti terdiri dari 10, yaitu yang pertama, pengganti dhammah terdiri dari 3, yaitu waw, alif, dan nun. Yang kedua, pengganti fathah terdiri dari 4, yaitu alif, ya, kasroh, dan membuang nun. Yang ketiga, pengganti kasroh ada 2, yaitu fathah dan ya. Kemudian yang terakhir adalah pengganti sukun, hanya 1, yaitu membuang huruf. I'rab yang bisa masuk ke isim hanya 3, yaitu rofa, jar, dan nasab. Sedangkan i'rab yang bisa masuk ke dalam fi'il juga hanya 3, yaitu rofa, nasab, dan jazam. Perubahan secara lafaz. Contoh lafaz di sini dari kata hasanun. Contoh pertama, jaa hasanun. Hasanun dibaca rofa karena ia menjadi fa'il. Fa'il adalah pelaku dari kata kerja jaa, dan tanda rofanya adalah dhammah. Ra'aitu hasanan. Hasanan dibaca nasab karena menjadi maf'ul. Maf'ul atau objek dari ro'a. Tanda nasabnya adalah fathah. Marartu bihasanin dibaca jar atau majrur karena terletak setelah huruf jar. Huruf jarnya adalah
ba. Tanda jarnya adalah kasroh. Perubahan secara diperkirakan keadaannya dari lafaz Musa. Yang pertama, Ja'al Musa, telah datang Musa. Dibaca rofa karena menjadi fa'il. Fa'il adalah pelaku dari kata kerja ja'a. Dan tanda rofanya adalah dikira-kirakan. Yang kedua, Ro'aitul Musa, saya telah melihat Musa. Musa dibaca nasab karena menjadi maf'ul atau objek dari kata ro'a. Dan tanda nasabnya adalah dikira-kirakan. Yang ketiga, marortu bil Musa, dibaca saya telah lewat dengan Musa. Dibaca jar atau majrur karena terletak setelah huruf jar. Huruf jar di sini adalah huruf ba. Dan tanda jarnya adalah dikira-kirakan. Nah, ini adalah tabel dari i'rab. Yang pertama adalah marfu. Ada 7 yang menyebabkan menjadi marfu. Yang pertama adalah mubtada. Mubtada adalah isim di awal kalimat, kata di awal kalimat. Khobar adalah, apa itu khobar? Khobar adalah isim yang melengkapi mubtada. Yang ketiga, fa'il. Fa'il adalah pelaku dari kata kerja. Naibul fa'il adalah pengganti dari kata kerja. Isim kana wa akhwatuha, isim kana dan teman-temannya. Yang keenam, khobaru inna wa akhwatuha, khobar inna dan teman-temannya. Dan yang ketujuh, at-tawabi' lil marfu', mengikuti ke yang marfu'. Marfu' atau rofa' kemudian memiliki 3 tanda, yaitu dhammah, alif, dan waw. Dhammah memiliki 3 sebab. Yang pertama, isim mufrad. Jika isim mufrad, maka tandanya adalah dhammah. Jika jamak muannas salim, maka tanda rofa'nya adalah dhammah. Dan jamak taksir, tanda rofa'nya adalah dhammah. Yang kedua, alif. Jika isim musanna, maka tanda rofa'nya adalah alif. Dan yang terakhir adalah waw. Jika jamak muzakkar salim, maka tanda rofa'nya adalah waw. Dan asmaul khomsah atau isim yang 5, tanda rofa'nya adalah waw. Sekarang kita ke contoh. Langsung mencoba mengi'rab melalui tabel ini. At-thalibu mujtahidun. At-thalibu mubtada'un. Mubtada'un ini marfu'un. Karena marfu', maka tanda rofa'nya adalah dhammah. Mengapa dhammah? Karena dia adalah isim mufrad.
Jadi begitulah cara mengi'rab menggunakan tabel ini. Yang kemudian mujtahidun. Mujtahidun di sini adalah khobar. Khobar adalah marfu' dan tanda rofa'nya adalah dhammah. Mengapa dia dhammah? Karena jamak, karena dia isim mufrad. Contoh yang kedua, at-thalibatu mujtahidatun. At-thalibatu dia mubtada. Mubtada marfu'un. Marfu' tanda rofa'nya adalah dhammah. Kenapa dia dhammah? Karena isim mufrad. Mujtahidatun. Mujtahidatun adalah khobar. Khobar marfu', tanda rofa'nya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian contoh yang ketiga dari jamak muannas salim. At-thalibatu mujtahidatun. At-thalibatu dia adalah mubtada. Mubtada adalah rofa dan tanda rofa'nya adalah dhammah. Mengapa dia dhammah? Karena dia jamak muannas salim. Mujtahidatun adalah khobar. Khobar merupakan marfu', tanda rofa'nya adalah dhammah. Mengapa dia dhammah? Karena dia jamak muannas salim. Kemudian contoh yang keempat, at-tullabu jududun. At-tullabu dia adalah mubtada marfu', tanda rofa'nya karena dia rofa maka tanda rofa'nya adalah dhammah. Mengapa dia dhammah? Karena jamak taksir. Jududun. Jududun adalah khobar. Khobar merupakan marfu'. Karena marfu' maka tanda rofa'nya adalah dhammah. Mengapa dia dhammah? Karena dia merupakan jamak taksir. Kemudian at-thalibani mujtahidani. At-thalibani adalah mubtada'un marfu'un. Karena dia marfu' maka tanda rofa'nya adalah alif. Mengapa tanda rofa'nya adalah alif? Karena dia adalah isim musanna. Kemudian mujtahidani. Mujtahidani di sini adalah khobar. Khobar dia merupakan marfu'. Marfu' karena dia marfu' maka tanda rofa'nya adalah alif. Mengapa dia alif? Karena karena mujtahidani merupakan isim musanna. Kemudian untuk contoh jamak muzakkar salim, at-thalibuna mujtahiduna. At-thalibuna merupakan mubtada marfu'un, tanda rofa'nya karena marfu'un maka tanda rofa'nya adalah waw. Mengapa tanda rofa'nya waw? Karena at-thalibuna adalah jamak muzakkar salim. Kemudian mujtahiduna. Mujtahiduna adalah khobar. Khobar merupakan marfu'. Karena marfu' maka tanda rofa'nya adalah waw. Mengapa dia tandanya adalah waw? Karena mujtahiduna adalah jamak muzakkar salim. Kita beralih ke amil lainnya yaitu khobar inna. Inna untuk contoh dari isim mufrad ada dua yaitu
muzakkar dan muannas. Muzakkar inna toliba mujtahidun, muannas inna tolibata mujtahidatun. Namun kita hanya mengi'rab salah satunya karena i'rab keduanya ini sama walaupun ada muannas dan muzakkar. Kita akan mengi'rab muzakkar. Inna toliba mujtahidun. Inna merupakan huruf nasab yang menasabkan isimnya. At-toliba merupakan isim mansub dari huruf inna. Kemudian mujtahidun adalah khobar inna marfu'un. Karena marfu maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Mengapa dia dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Kemudian contoh dari jama' muannas salim. Innat tolibati mujtahidatun. Inna merupakan huruf nasab yang menasabkan isimnya. At-tolibati isim mansub dari huruf inna. Kemudian mujtahidatun adalah khobar inna. Khobar inna merupakan marfu'un. Karena marfu'un maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Mengapa tanda rafa'nya adalah dhammah? Karena dia merupakan jama' muannas salim. Kemudian contoh dari jama' taksir. Inna tullaba jududun. Inna huruf nasab yang menasabkan isimnya. At-tullaba isim mansub dari huruf inna. Jududun adalah khobar inna. Khobar inna merupakan marfu'un. Karena marfu'un maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Mengapa tanda rafa'nya dhammah? Karena jududun merupakan jamak taksir. Kemudian contoh dari isim musanna. Inna tolibaini mujtahidani. Ini untuk muzakkar. Dan untuk muannas inna tolibataini mujtahidatani. Di sini kita akan mencoba mengi'rab kata inna tolibataini mujtahidani. Karena keduanya ini memiliki i'rab yang sama walaupun ada perbedaan, walaupun mereka berbeda muzakkar dan muannas, namun i'rabnya tetap sama. Inna merupakan huruf nasab yang menasabkan kata setelahnya. Kemudian at-tolibataini isim mansub dari huruf inna. Kemudian mujtahidatani merupakan khobar inna. Khobar inna merupakan marfu'un. Maka tanda rafa'nya adalah alif. Mengapa tanda rafa'nya alif? Karena dia adalah isim musanna. Kemudian contoh dari jama' muzakkar salim. Inna tolibaini mujtahiduna. Inna huruf nasab yang menasabkan kata setelahnya. Kemudian at-tolibaini adalah isim mansub dari huruf inna. Kemudian mujtahiduna adalah khobar inna. Khobar inna merupakan marfu'un. Karena marfu'un tanda rafa'nya adalah waw. Mengapa waw? Karena dia termasuk jama' muzakkar salim. Kita beralih ke amil lainnya, yaitu fi'il mudhari dan fa'il. Fi'il mudhari ini berlaku untuk marfu apabila fi'il mudhari terlepas dari salah satu huruf nasab, huruf jazam. Nah, jika terlepas dari salah satu huruf nasab dan huruf jazam, maka fi'il mudhari merupakan marfu. Ya'malu di sini adalah fi'il mudhari. Kemudian at-tolibu adalah fa'il dari fi'il ini. At-tolibu merupakan fa'il.
fa'il adalah marfu. Karena marfu maka tanda rofa'nya adalah dhamma. Mengapa tanda rofa'nya adalah dhamma? Karena dia adalah isim mufrad. Al-wajibah merupakan maf'ulun bih atau objek dari kata kerja ya'mal. Kemudian ta'malu at-thalibatu al-wajibah adalah contoh dari isim mufrad bagian muannas, namun i'rabnya tetap sama dengan yang di atas. Contoh selanjutnya, contoh dari jamak muannas salim. Ta'malu at-thalibatu al-wajibah. Ta'malu adalah fi'il mudhari yang terlepas dari salah satu huruf nasab maupun huruf jazam, maka dia adalah marfu'un. At-thalibatu adalah fa'ilun. Dia marfu'un, maka tanda rafa'nya adalah dhamma. Mengapa tanda rafa'nya adalah dhamma? Karena at-thalibatu adalah jamak muannas salim. Al-wajibah adalah maf'ulun bihi atau objek dari kata kerja ta'malu. Kemudian contoh dari jamak taksir. Ya'malu at-tullabu al-wajibah. Ya'malu fi'il mudhari yang marfu'un yang terlepas dari salah satu huruf nasab maupun huruf jazam, maka dia marfu. At-tullabu adalah fa'il merupakan marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Mengapa dhammah? Karena dia merupakan jamak taksir. Al-wajibah adalah objek dari kata kerja ya'mal. Kemudian contoh dari isim musanna. Ta'malu at-thalibatani al-wajibah dan ya'malu at-thalibani al-wajibah. Nah, di sini ada dua contoh, namun kita hanya mengi'rab salah satunya karena keduanya ini i'rabnya tetap sama. Kita ambil yang muannas. Ta'malu at-thalibatani al-wajibah. Ta'malu merupakan fi'il mudhari yang marfu karena terlepas dari salah satu huruf nasab maupun huruf jazam, maka dia marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. At-thalibatani merupakan fa'il adalah marfu. Karena marfu maka tanda rafa'nya adalah alif karena dia isim musanna. Kemudian contoh dari jamak muzakkar salim. Ta'malu at-thalibuna al-wajibah. Ta'malu merupakan fi'il mudhari yang marfu karena terlepas dari salah satu huruf jazam maupun salah satu huruf nasab. Tanda rafa'nya adalah dhammah. At-thalibuna adalah fa'il adalah marfu. Tanda rafa'nya adalah waw karena dia merupakan jamak muzakkar salim, dan al-wajibah adalah objek maf'ul dari kata kerja ta'malu. Kita beralih ke amil lainnya yaitu naibul fa'il. Karena di sini naibul fa'il itu muncul karena fi'il majhul atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan kalimat pasif. Kalau ini merupakan fi'il maklum, dalam Indonesia dikatakan kalimat aktif, ini dikatakan majhul atau kalimat pasif. Kalimat fi'il majhulnya, maklumnya adalah ya'malu at-thalibu al-wajibah. Jadi cara kita menentukan untuk memajhulkannya, maka kalau fi'il mudhari maka huruf pertamanya di dhammah, kemudian huruf sebelum terakhir difathahkan, jadi menjadi
yu'malu al-wajibu. Yang awalnya di sini al-wajiba maf'ul bih, di sini fathah menjadi al-wajibu menjadi dhamma karena posisinya bukan lagi sebagai maf'ul bih namun sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il dia adalah marfu. Karena marfu tanda rofanya adalah dhamma. Mengapa dia dhamma? Karena isim mufrad. Nah, begitupun dengan contoh-contoh dari tanda-tanda rofa di bawah ini sama halnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang i'rab marfu. Sekarang kita akan beralih ke majrur. Di sini ada 3 amil. Al-asma'ul mudhofatu ilaiha. Apa itu al-asma'ul mudhofatu ilaiha? Biasa juga disebut dengan idofah atau mudhofun. Idofah itu terdiri dari 2, yaitu mudhofun dan mudhofun ilaih. Nah, kedua ini, idofah ini disebabkan karena adanya 2 isim yang saling menyandari. 2 isim yang disatukan menjadi 1. Kemudian al-asma'ul masbuqatu biharfil jar au huruful qismi. Isim yang diawali dengan huruf jar atau huruf qism. Kemudian at-tawabi' lil majrur, mengikut untuk majrur. Al-majrur itu memiliki 3 tanda jar, yaitu kasroh, fathah, dan ya. Masing-masing tanda jar ini juga memiliki alasan. Yang pertama yaitu isim mufrad al-munsorif. Mengapa kita mengatakan munsorif? Karena di bawah kita ada untuk yang la munsorif. Kemudian kasro juga ada jamak taksir munsorif dan jamak muannas salim. Bagian fathah ismul ladzi la yunsorif atau biasa juga disebut dengan isim ghairu munsorif. Isim munsorif itu adalah isim yang bertanwin, sedangkan isim ghairu munsorif atau isim la yunsorif yang tidak bertanwin. Kemudian ya terdiri dari 3, yaitu musanna, jamak muzakkar salim, dan al-asmaul khamsah. Kemudian kita beralih ke contoh. Kita mencoba untuk mengi'rab yang majrur. Nah, huruf-huruf jar itu seperti fi, ala, ila, min, bi, ka. Contohnya di sini, roja'a Ahmadu minal masjidi. Roja'a adalah fi'il madi yang mabni. Karena kita di sini belajar mengi'rab, maka kita tidak melanjutkan pembahasan fi'il madi ini. Kemudian Ahmadu adalah fa'il atau pelaku dari kata kerja roja'ah. Kita telah membahasnya di pembahasan sebelumnya. Kemudian min adalah huruf jar, salah satu huruf jar yang menjarkan kata setelahnya. Kemudian al-masjidi adalah isim majrurun. Karena majrur, maka alamat jarnya adalah kasroh. Mengapa dia kasroh? Karena dia merupakan isim mufrad al-munsorif. Kemudian untuk contoh zahabat at-thalibatu ilal maktabati. Zahabat fi'il madi mabni. At-thalibatu fa'il atau pelaku dari kata kerja zahabat. Kita telah membahasnya di pembahasan sebelumnya. Kemudian ila adalah harful jar, huruf jar yang menjarkan kata setelahnya. Al-maktabati adalah isim majrurun. Karena majrur, maka tanda jarnya adalah kasroh. Mengapa kasroh? Karena al-maktabat adalah jamak muannas salim. Kemudian kita ke al-asmaul mudhofatu ilaiha atau idofah. Idofah terdiri dari 2 kata, yaitu mudhofun dan mudhofun ilaih.
kata pertama dinamakan mudhofun dan kata kedua dinamakan mudhofun ilaih. Misalnya masjid kampus. Masjid itu adalah mudhofun, kampus adalah mudhofun ilaih. Awalnya masjid memiliki arti sendiri, kampus juga memiliki arti sendiri. Jika digabungkan, maka tetap memiliki arti sendiri. Masjid, kampus. Bahasa Arabnya Masjidul Kulliyati. Kita mencoba mengi'rab contoh di bawah ini. Zahabat tolibu ilal masjidil kulliyati. Telah pergi mahasiswa ke masjid kampus. Zahaba fi'il madi yang mabni, at-tolibu fa'il, kita telah membahasnya di pembahasan sebelumnya. Ila harful jar, huruf jar, al-masjidi isim majrur. Karena jar tanda rofanya adalah kasro karena isim mufrad al-munsharif, tapi al-masjidi merangkap juga sebagai mudhofun. Al-kulliyati adalah mudhofun ilaih. Majrurur, karena majrur maka tanda rofanya adalah kasro. Mengapa kasro? Karena dia adalah isim mufrad al-munsharif. Kemudian untuk contoh tahaddatsu Muhammadun wa Umar ma'ar rijali. Teman-teman bisa mengi'rabnya sendiri sama dengan cara mengi'rab yang sebelum-sebelumnya. Kemudian an Aisyata. Nah, Aisyata di sini merupakan isim ghairu munsharif atau isim la yunsharif. Nah, untuk contoh-contoh di bawah ini, teman-teman bisa mencoba memberikan contoh sendiri lalu mengi'rabkannya sesuai yang telah kita pelajari bersama. Sekarang kita beralih ke i'rab majzum. Di sini ada dua amil, yakni al-fi'lul mudhari idza sabaqahu adatun min adawatil jazmi, yaitu fi'il mudhari yang didahului oleh salah satu tanda dari tanda-tanda jazam. Kemudian al-fi'lul mudhari fi jawabit thalab majzum. Tanda majzum ada 3, yaitu sukun, hazfun nun, dan hazfu harful illah. Sukun untuk fi'il mudhari yang sahihun akhir. Kemudian hazfun nun untuk al-af'alul khamsah. Apa sih al-af'alul khamsah? Yuk kita bahas. Al-af'alul khamsah itu adalah kata sebenarnya ini yadrusani ada 2, yaitu untuk huma muannas dan huma muzakkar, namun karena sama jadi dijadikan 1. Kemudian tadrusani untuk antuma muzakkar dan muannas juga sama, namun dijadikan 1, jadi sudah 2 dengan yang tadi. Kemudian tadrusuna untuk domir antum, yadrusuna untuk domir hum, dan tadrusina untuk domir anti. Jadi kalau kita hitung ini semua 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 5, maka itu dikatakan menjadi al-af'alul khamsah. Kemudian hadfun nun, hadfu harful illah adalah untuk fi'il mudhari al-mu'tal akhir. Apa sih al-fi'il mudhari al-mu'tal akhir itu? Nah, al-fi'il
mudhari al-mu'tal akhir itu adalah fi'il mudhari yang akhirnya adalah mu'tal atau cacat. Salah huruf cacat itu yang mana saja sih teman? Pasti teman-teman sudah tahu kan, yaitu huruf alif, waw, dan ya atau biasa disingkat dengan awi. Kemudian kita mengambil contoh huwa lam yaktub darsan. Lam di sini adalah harfu jazam, yaktub di sini adalah al-fi'lul mudhari idza sabaqahu adatun min adawatil jazmi majzumun, karena majzum tanda jazamnya adalah sukun. Mengapa sukun? Karena dia adalah fi'il mudhari yang sahih akhir. Mengapa dikatakan sahih akhir? Karena akhirnya sahih, benar, tetap selamat, tidak dimasuki dengan yang lain seperti yang al-af'alul khamsah tadi, ada ani, una, ina, seperti itu. Kemudian contoh dari hazfun nun. Nah, hazfun nun, mengapa dikatakan hazfun nun? Nah, kan dari tadi kita telah belajar bersama bahwasanya al-af'alul khamsah itu yang yadrusan untuk domir yadrusani, tadrusani, tadrusuna, yadrusuna, yadrusina. Nah, atau di sini contohnya taktubuna, taktubina, dan yaktubuna. Kemudian, nah, kalau dimasuki dengan huruf jazam, misalnya lam, maka menjadi hazfun nun. Lam menjazamkan kata setelahnya, yadru. Dari awalnya yadrusani, sebelumnya yadrusani, karena dimasuki lam menjadi lam yadrusa. Mengapa yadrusa? Karena yadrusa adalah fi'il mudhari yang majzum yang didahului oleh huruf jazam, majzum. Karena dia majzum, tanda jazamnya adalah hazfun nun. Mengapa dia hazfun nun? Karena dia adalah al-af'alul khamsah. Dan begitu juga untuk yang lain, contoh-contoh yang lain ini. Kemudian untuk contoh hadfu harful illah, lam yada'u zaidun ilallah. Lam huruf jazam, yada'u adalah fi'il mudhari yang didahului oleh salah satu huruf jazam, yaitu lam. Dia adalah majzum. Karena majzum, maka tanda jazamnya adalah hadfu harful illah. Huruf illatnya dihapus. Mengapa dihapus? Karena dia merupakan fi'lun mudhari al-mu'tal akhir yang pada awalnya yada'u, huruf akhirnya adalah waw. Karena dimasuki kata lam menjadi yada'u, huruf wawnya dihapus. Waw adalah huruf illat. Nah, itulah tadi pembahasan kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami dari pembelajaran ini, kita bisa sama-sama dapat memahami bagaimana cara mengi'rab.